Selamat pagi anak-anak. Ya, di pagi hari ini sebelum kita memulai setiap aktivitas kita, mari Pak Agus ajak kita semua untuk berdevosi terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak semua siapkan Alkitabnya, siapkan hati dan pikiran, kita mau berdevosi terlebih dahulu sebelum kita belajar. Oke, Pak Agus akan pimpin kita dalam doa, semua suka berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bila di kesempatan hari ini kami boleh bangun dari tidur kami, ini karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami semua mau berdevosi ya Tuhan, kiranya Engkau bimbing, Engkau bantu kami ya Tuhan, Engkau urapi hati dan telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat siap untuk belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan hari ini, haleluya, amin. Ya, Pak Agus sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Ya, Pak Agus sapa sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita mau berdevosi diambil dari kitab Kejadian. Semua bisa buka di Alkitab Kejadian. Kejadian 25 ayat yang ke-29 sampai yang ke-24. Ya, Kejadian 25 ayat 29 sampai yang ke-34. Kalau kita lihat ini banyak sekali ya. Oleh karena itu Pak Agus tidak akan membacakan keseluruhan, namun nanti intinya. Oleh karena itu anak-anak bisa nanti pause dulu ini, lalu kalian bisa baca, cermati, pahami, baru kita lanjutkan lagi ya. Bisa ya anak-anak ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, dalam Kejadian 25 ini membahas tentang siapa? Esau dan Yakub. Sebelum kita lanjutkan, siapa sih Esau dan Yakub itu? Apakah kalian tahu? Nah ya, Esau dan Yakub ini sendiri adalah saudara. Di sini dikatakan saudara kembar, malahan di sini dikatakan ya. Di ayat 24 di sini saudara kembar, mereka adalah saudaraan ya. Esau ini adalah anak sulung, lalu si Yakub ini adalah anak yang bungsu gitu ya. Nah, anak sulung itu apa sih? Bungsu itu apa? Anak sulung itu yang pertama, lalu bungsu itu adalah yang kedua atau terakhir ya. Jadi Esau ini anak pertama, lalu si Yakub ini anak terakhir. Nah, pada zaman dulu ini memiliki istimewaan ya, berkat tersendiri ketika menjadi anak yang sulung gitu ya pada zaman dulu. Nah, namun sebelum itu Pak Agus akan ringkas secara singkat ya, untuk apa sih ini maksud dari intinya dari Kejadian 25 ayat 29 sampai 34. Nah, jadi Yakub dan Esau ini tadi Pak Agus bilang ya, mereka adalah saudara kembar. Nah, di mana Esau ini sangat pandai sekali dalam berburu gitu ya. Si Esau ini pandai berburu dan dia suka di padang. Sedangkan si Yakub ini adalah orang yang lebih tenang gitu ya, dan dia sangat pintar untuk masak ya, kalau si Yakub ini ya. Nah, suatu ketika si Yakub sedang masak lalu tibalah si Esau. Dia selesai dari padang gitu ya, pulang dari padang. Lalu ketika melihat si Yakub ya, karena dia kelelahan, lapar, lalu di 30 dia katakan, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Nah gitu. Tiba-tiba datang si Esau, lihat si Yakub lagi masak. Si Esau bilang, "Berikanlah yang merah-merah itu untuk kuhirup sedikit saja." Nah, di sini Yakub apa yang dilakukan? Yakub nggak langsung memberikan, tapi Yakub bilang, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Karena pada saat itu, pada zaman dulu, hak kesulungan ini memiliki berkat tersendiri. Berkatnya apa nanti Pak Agus akan bahas. Tapi yang jelas di sini Yakub bilang, "Jualah dulu hak kesulunganmu, baru aku izinkan nih. Aku perbolehkan kamu mengambil ini, menghirup." Nah, lalu kira-kira mau nggak si Esau? Nah, kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, si Esau lalu menjawab, "Sebentar lagi aku akan mati. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan ini? Ya udah, ambil aja." Nah, akhirnya singkat cerita, akhirnya ditukarlah. Ya, hak kesulungannya Esau ditukar hanya dengan semangkok kacang merah. Nah, akhirnya dari sini Pak Agus ambil topik bahwa Esau tidak menghargai anugerah Allah. Nah, apa sih maksudnya Pak? Kok bisa dari cerita ini kita ngambil pembahasan Esau tidak menghargai anugerah Allah? Emang apa? Nah, anak-anak, jadi pada zaman dulu kalau anak yang sulung ya,
seperti Esau ini memiliki berkat tersendiri, berkat kesulungan. Nah, apa sih berkat kesulungannya itu? Jadi berkat kesulungannya itu pada saat itu adalah bahwa dia akan mendapatkan bagian yang diberikannya kepada dia 2 kali lipat, ya, 2 kali lebih banyak dibanding anak-anak yang lainnya. Artinya ini misalnya bicara tentang keuangan. Ya, misalnya bicara tentang keuangan. Artinya kalau si Esau ini anak sulung, dia akan mendapatkan 2 kali lebih banyak dibandingkan si Yakub. Nah, itu adalah berkat kesulungan pada saat itu. Nah, selain itu juga apa? Nah, namun di sini apa yang dilakukan oleh Esau? Esau tidak menghargai, ya, tidak menghargai hak itu. Kenapa Pak kok bisa tidak menghargai hak itu? Nah, kalau kita lihat, si Esau ini menganggap rendah hak kesulungan. Kenapa? Karena bagi dia, ia merasa bahwa ini hak saya, tidak akan hilang. Pasti ini akan jatuh ke tangan saya. Karena apa? Karena faktanya adalah saya yang anak sulung. Selagi saya hidup pasti hak ini akan kepada saya, tidak akan mungkin kepada Yakub. Mana mungkin itu berpindah. Nah, ini adalah kesalahan besar yang dilakukan Esau pada saat itu. Dia merendahkan hak sulungannya. Dia merendahkan hak dari Tuhan, berkat dari Tuhan, yang maksud Agus merendahkan berkat dari Tuhan dengan merendahkan hak kesulungannya. Ini adalah kesalahan besar Esau pada saat itu, yaitu dengan apa? Dengan menukarkan. Nah, kalau secara logika mana mau kita menukarkan semangkok kacang merah dengan hak kesulungan? Wah, itu pasti kalau kita berpikir logika, ya, itu tidak akan mau. Namun di sini Esau mau, ya, karena dia menganggap ini pasti saya dapat kok, nggak akan berpindah ini. Karena faktanya saya adalah anak yang sulung, anak pertama gitu, ya. Nah, namun apa anak-anak? Dari sini kita bisa belajar, ya, bahwa berkat Allah ini tidak ada yang bisa kita pikirkan. Oh, saya layak dapat ini, saya nggak layak. Tidak ada yang bisa bilang seperti itu. Karena berkat Tuhan yang kita miliki sekarang, baik itu apa yang anak-anak miliki, apa yang anak banggakan, itu semua berkat Tuhan. Kalau dipikir kita layak, nggak tahu apakah kita layak atau tidak. Itu karena kasih karunia Tuhan kepada kita, karena kebaikan Tuhan pada kita, makanya Tuhan mengkaruniakan berkat itu kepada anak-anak. Dan ketika kita diberikan berkat, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengembangkannya, kita harus memeliharanya, kita harus menjaganya. Itu bukan malah kita menyanyiakan berkat itu, lalu kita menganggap, oh, hari ini saya punya, hari ini saya dapat, pasti hari esok juga dapat. Itu adalah berkat Tuhan. Apa yang kita miliki sekarang, detik ini adalah berkat Tuhan. Jadi kita belajar untuk menghargai berkat Tuhan. Jangan menganggap bahwa hari ini aku bisa, pasti besok bisa. Hari ini aku dapat, pasti besok dapat. Kalau kalian tidak berusaha, kalian tidak menghargai, itu sama saja. Kalian tidak menghargai. Nah, jadi anak-anak dari sini kita belajar dari kisah Esau dan Yakub di sini, ya. Dimana yang Esau menukarkan hak sulungnya dengan kacang merah itu, ya. Nah, kita belajar untuk menjauhi, ya. Kita belajar sama-sama untuk menjauhi pemikiran kalau hari ini ada pasti ada. Kita belajar untuk tidak menghargai, ya. Itu buang jauh-jauh perasaan tidak menghargai itu, kita belajar itu. Buang jauh-jauh itu perasaan, ya. Jadi anak-anak, sama-sama di sini Pak Agus tekankan, mari kita sama-sama belajar untuk menghargai, ya. Untuk menghargai apa yang kita miliki, apa yang sudah kita dapatkan, ya. Termasuk kesehatan kalian. Tengah-tengah ini kita jaga kesehatan, ya. Nah, lalu pertanyaan untuk refleksi kita, mari kita sama-sama pikirkan bahwa apa sih yang terjadi pada orang yang tidak menghargai Allah. Kita sama-sama pikirkan itu, ya. Ini sebagai pertanyaan refleksi. Mungkin itu saja yang dapat Pak Agus sampaikan. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Bila mana di kesempatan hari ini kami boleh belajar tentang firman-Mu, terkhusus belajar dari cerita Esau dan Yakub, ya Tuhan. Kiranya Engkau ajarkan kami menjadi anak yang bisa menghargai berkat dari Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.